ada sosok dari arah rumahnya Bu Lilis. Dia jalan ke arah rumah Bu Sri sambil kayak nengok-nengok gitu, kayak mau nyari sesuatu. Dan tiba-tiba sosok itu hilang. Apakah ini adalah sosok yang sama dilihat di pohon mangga ya? Aku lihat sepertinya ini adalah kiriman dari dukun ini. Dan dia lihat ada nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini tuh lagi ngelus-ngelus perutnya Sri sambil dia bilang ke Mang Daman, "Cang, saya ambil bayi Koya ya." Kehadiran seorang keturunan sangat dinantikan untuk kesempurnaan hidup. Penantian yang ditunggu seketika pupus. Kamu siapa? Saya! Yang tadi? Tahu gak? Ya! Kenapa kau tidak? Akibat campur tangan manusia yang bersekutu dengan roh jahat untuk mengambil insan yang tak berdosa. Selamat datang, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Podcast Kisah Mistis. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah mistis yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia mistis, karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue Monica Rachel, dan kita tentunya ditemani malam ini sama Kak Ana Anderson. Hai Kak, apa kabar? Baik Kak. Gimana, sehat-sehat? Sehat Kak. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aku lagi ada beberapa podcast, jadi bintang tamu di salah satu podcast YouTube yang lumayan besar. Nanti mungkin bisa aku kasih bocorannya nanti ya. Seru banget ya ceritanya Kak Ana nih ya. Setiap hari dealing sama horor-horor gitu ya. Nah, Kak Ana ini kan kita tahu ya, dia punya sixth sense, dia bisa melihat dan segala macam. Apa yang kita nggak bisa lihat ya. Aku mau tahu dong Kak, apakah Kakak juga pernah dengar tentang ritual-ritual gitu? Apakah itu cuma Kak Ana tuh ngeliat yang hantu-hantu aja, atau Kak Ana juga bisa ngelihat sesuatu tentang yang berkaitan sama kayak perdukunan, ritual-ritual goib gitu? Ya, kebetulan aku sempat beberapa kali ngebantu orang yang aku kenal. Biasanya kenalannya teman aku yang minta bantuan. Dia punya kasus-kasus aneh, seperti misalnya salah satunya mantan karyawannya teman aku. Dia nangis-nangis datang karena anaknya hilang dari kandungan. Anaknya Setelah hilang? 9 bulan dan menunggu waktu aja tuh untuk lahir. Hilang dengan cara pada saat dia bermimpi, ada seorang wanita datang dan dia bilang, "Anak kamu untuk aku, kalau kamu mau ikut juga boleh." Gak lama kemudian, dia kebangun, keringet dingin, demam, dia keperdarahan, langsung dibawa sama suaminya ke rumah sakit, dan ternyata bayinya udah gak ada. Gak lahir, gak... Dalam bentuk gumpalan darah, padahal itu sudah 9 bulan. Dan perutnya itu seperti jadi kayak lemak-lemak aja, kemudian lemak kosong, gak ada bayinya sama sekali. Nah, karena dia merasa ini adalah suatu bukan medis, non medis, penasaran karena ini anak pertama kan. Karena anak pertama akhirnya dia coba tanya sama beberapa orang yang dia kenal mungkin punya kemampuan spiritual. Ya mereka bilang rata-rata ya itu diambil sama makhluk halus, tapi tidak detail bagaimana. Sampai suatu saat ketemulah sama aku, ngobrol-ngobrol karena aku tahu sebelumnya memang istrinya sedang hamil kan waktu itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Aku dengar ada musibah ya. Mulailah cerita ya, dicerita iya keguguran seperti ini. Kemudian aku dapat gambaran kalau ternyata dimanfaatkan oleh ilmu hitam. Jadi sebagai tumbal.
Dan langsung dia nggak menceritakan sama aku detailnya bagaimana kejadian sebelum dia keguguran kan, istrinya ini. Aku jabarin dengan lengkap. Seperti ini, ada ketukan, kemudian lagi tidur, dia bangun, dia melihat, dia tidak melihat ada siapa-siapa, dia tidur lagi, terus dia bermimpi ada perempuan datang, minta bayinya. Kalau dia mau ikut boleh silakan. Tapi dia bilang dia nggak mau. Terus dia kebangun, kemudian dia keringetan, demam, dan kemudian dia pendarahan. Terkejut ya ini tentu aja kan, kok bisa tahu gitu detailnya. Terus kemudian aku dapat bayangan lagi, oh ya, ini adalah sosok orang yang mencari tumbal untuk membuat dirinya lebih sakti lagi. Jadi orang ini ngilmu. Seperti itu Kak. Jadi bukan tarik janin sih tepatnya, tapi kurang lebih jadi janinnya itu ditarik untuk dijadikan tumbal ilmu hitam. Oke, ceritanya ngeri banget ya. Iya. Dan kebetulan kok pas banget sama yang kita mau ngomongin hari ini. Karena hari ini kita akan ngebahas tentang ritual tarik janin. Familiar Kak Ana dengan Ya, biasanya ini terjadinya di daerah Jawa. pas banget ya, karena kasus yang hari ini kita mau bahas tuh dari thread reader dari @tanya demit tentang ritual tarik janin. Jadi ini menceritakan tentang, ini dua bestie nih ya, namanya Bu Sri sama Bu Lilis. Mereka tuh tetanggaan, rumahnya deketan cuma dipisah sama pohon mangga. Mereka tuh juga lagi sama-sama hamil. Bu Lilis lagi hamil anak keempat, Bu Sri lagi hamil anak pertama. Nah, nggak cuma mereka berdua yang bestie, tapi suami mereka tuh juga temenan gitu. Jadi suaminya si Bu Lilis itu adalah sopir bus antar provinsi. Sementara suaminya Bu Sri yang kita akan panggil Mang Daman itu adalah keneknya. Jadi mereka berdua sering keluar kota kan, sering bisa berminggu-minggu, berhari-hari gitu kan. Istrinya di rumah tuh. Mereka bestian, mereka sering berjemur bareng pagi-pagi, mereka sering ya udahlah melakukan hal sama-sama. Awalnya tuh kehamilannya normal-normal aja sampai masuk ke bulan ke-6. Di mana Bu Sri ini tuh kayak rasa kayak oke, gue rasa kayaknya udah deket banget nih sama Bu Lilis. Mungkin Bu Lilis kan udah punya anak nih sebelumnya 3 nih. Mungkin gue bisa minta tolong nanti kalau misalnya gue ada kesulitan dalam kehamilan gue atau kesulitan selama gue nanti ngasuh anak, dia bisa bakal bantu. Dan Bu Lilis udah oke banget, udah kayak oke, ya aku bantuin. Suatu malam, anak pertamanya Bu Lilis ini tuh kebangun karena dia dengar suara ketokan di dinding rumahnya. Nggak cuma di rumahnya, tapi rumah sederet di kampungnya ya. Tuh. Itu terjadi 3 hari berturut-turut, dan di hari yang terakhir suara ketokan tuh cuma kedengeran dari arah rumahnya Bu Lilis sama rumahnya Bu Sri. Anaknya awalnya takut tuh, dia akhirnya nggak ngomong lah sama orang tuanya. Sampailah 2 hari kemudian setelah ketokan terakhir, tiba-tiba gaduh tuh suaranya rumahnya Bu Lilis, sorry. Jadi kayak ada suara duk ketokan gitu dari atap, dari dinding. Bingung dong anaknya Bu Lilis yang pertama. Dia keluar, dia ngecek. Ternyata di pohon mangga pembatas antara rumahnya Bu Lilis sama rumahnya Bu Sri itu ada orang. Dia lagi bakar sesuatu, nggak tahu apa itu, dan tiba-tiba orang itu menghilang. Bingung kan? Akhirnya anaknya masuk lagi, dan pagi harinya dia cerita ke ibunya, ke Bu Lilis. Mah, semalam ada orang tuh bakar-bakar terus tiba-tiba ngilang. Bu Lilis bilang, ya udah yang penting orangnya nggak masuk ke dalam rumah kan? Anaknya bilang enggak. Oh oke, aman. Akhirnya Bu Lilis ngejalanin hari seperti biasanya. Dia mau berjemur. Biasanya dia berjemur tuh nunggu Bu Sri nih, barengan, rame-rame kan berdua. Bu Sri tunggu-tunggu kok nggak datang-datang gitu, kemana Bu Sri? Akhirnya dia samperin rumahnya Bu Sri tuh. Lewat pintu belakang ternyata Bu Srinya pingsan. Bangunin dong, kayak dipanggil anak-anak ini bantuin. Gotong Bu Sri ke kasur, dibangunin, Bu Srinya sadar, dia cerita lah apa yang terjadi. Semalam dia tuh dengar suara gaduh juga di rumahnya. Semuanya kayak bunyi duk, gedebak-gedebuk gitu. Dia bangun, awalnya dia kira kucing. Dia mau usir lah kucingnya. Ternyata nggak ada kucing. Dia coba ngintip dari jendela, ada sosok dari arah rumahnya Bu Lilis. Dia jalan ke arah rumah Bu Sri sambil kayak nengok-nengok gitu, kayak mau nyari sesuatu. Dan tiba-tiba sosok itu hilang.
Dan gak lama kemudian Bu Sri nyium bau busuk banget dan dia pingsan. Nih, bentar dulu nih, aku mau nanya nih ya. Apa yang terjadi sih sebenarnya sama antara rumahnya Bu Sri sama Bu Lilis gitu? Dan itu sosoknya sama nggak sih sama yang dilihat sama anaknya Bu Lilis? Ya, ini dari thread Twitter ya. Iya. Aku ceritain apa yang terjadi menurut bayangan dan gambaran yang aku dapat ketika kamu bercerita, boleh ya? Boleh Oke. banget, boleh banget. Aku minta waktu sebentar deh. Oke. Ya, oke. Nanti aku Tunggu ya, mulai guys. cerita ya setelah aku lihat ya. Oke. Tunggu ya guys ya, Kak Ana lagi nerawang. Jadi cerita ini bermula ketika ada seorang pasangan suami istri yang ingin punya anak. Tapi dia udah mencoba bertahun-tahun, nggak bisa. Dokter bilang kalau mereka sehat, tapi agak lemah kandungan istrinya. Nah, sang istri ini pergi. Aku lihat ada seorang laki-laki, tubuhnya pendek, kecil. Dia pakai baju batik. Celananya juga agak lusuh. Dia terima ibu ini di gubuk dia. Ditanya kan, ingin kamu apa? Pakai bahasa Jawa. Lalu ibu ini bilang, saya ingin keturunan. Ya sudah, tapi ada syarat-syaratnya. Oke Kak, sampai situ dulu ya Kak. Oke. Ya, soalnya jadi pas aku lihat ini berhubungan sama sosok siapa yang tadi Kakak tanya, apakah ini adalah sosok yang sama dilihat di pohon mangga ya? Aku lihat sepertinya ini adalah kiriman dari dukun ini. Oke, jadi mereka melihat orang yang sama, Bu Sri sama. Iya. Sebenarnya ini bukan orang ya, menyerupai si dukun. Tetapi ini adalah sosok entitas yang dikirim dukun untuk melakukan ritual. Jadi dukunnya ada di rumahnya, dia melakukan ritual, jinnya atau makhluknya ini pergi mencari korban. Makanya terdengar ketukan di semua pintu kan, di semua pintu, di semua jendela, karena dia mau mencari sesuai dengan weton dari ibu yang datang ini. Jadi menyocokkan siapa yang akan cocok nih sama untuk dilakukan ritual. Oke. Jadi sosok ini sebenarnya adalah bukan manusia, tetapi adalah kiriman dari dukun yang ditemui seorang wanita yang aku lihat tadi. Oke, ngeri juga, baru sampai sini udah ngeri banget ya. Oke, lanjut ya Kak ya. Ya. Nah, akhirnya anaknya Bu Lilis yang pertama sama kedua merasa kayak oke, ini ada yang gak beres nih. Mereka mau jaga-jaga dong biar aman kan antara Bu Sri sama Bu Lilis karena sama-sama lagi hamil. Akhirnya anak pertama sama anak keduanya Bu Lilis tuh tidur di teras rumahnya Bu Lilis. Jadi dari situ mereka bisa ngeliat ke arah rumahnya Bu Sri, mereka juga bisa ngejagain Bu Lilis. Tiba-tiba ini di malam kedua nih ya, mereka dengar suara dari arah rumahnya Bu Sri. Bu Sri lagi teriak, jangan ambil bayiku, jangan ambil bayiku, gitu kan. Dan paginya si anak-anak ini lapor ke Bu Lilis. Bu Lilis pergi ke rumahnya Bu Sri. Rumahnya tuh bau bangkai tikus, bau banget. Pas dicari nggak ada tikus mati di situ. Akhirnya ya udah, yang penting ngecek dulu kan, ngecek si Bu Srinya ini. Bu Srinya pingsan lagi. Dan pas dibangunin, Bu Srinya bilang kalau semalam dia mimpi dia didatengin sama nenek-nenek. Nenek-neneknya itu rambutnya putih, mukanya keriput. Awalnya dia cuma kayak ngelus-ngelus perutnya si Bu Sri doang. Tapi lama-lama dia kayak maksa untuk minta anaknya Bu Sri. Ini siapa ya? Ini adalah ya entitas yang dikirim oleh dukun.
untuk melakukan ritual. Jadi udah dimulai ritualnya ini pada saat jadi ada 2 ritual yang harus dilakukan oleh wanita yang meminta bantuan dukun ini, sama dukun ini melakukan ritual kepada wanita yang akan diambil janinnya. Nah, ketika wanita ini meminta bantuan sama dukun, dia harus memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh dukun dan entitasnya dia. Misalnya, dia diminta waktu itu adalah ari-ari. Dia harus mencari ari-ari, kemudian dipotong 2 cm, dililit dengan kain kafan buat dijadikan pocong, buat jadi mediasi. Tapi ari-arinya itu harus kembar, bayi kembar, sehingga bisa ada konektivitas antara bayi yang dikandung oleh ibu lain dipindahkan ke kandungannya wanita yang meminta bantuan dukun ini. Sebagian dia makan, sebagian dia masukkan ke dalam kain kafan dan dimantrai oleh dukun. Jadi ada bagiannya dimakan, karena dia adalah wadah, dia adalah medium untuk menerima bayi dari ibu yang sedang hamil. Jadi dia juga sudah dimantrai dengan memakan ari-ari yang baru saja lahir dan digali di hari yang sudah ditentukan oleh sang dukun. Ya. Nah itu makanya kan ngeri banget ya Kak ya. Nah akhirnya ini kita balik lagi ya ke ceritanya si Bu Sri ini. Nah itu tuh kejadiannya terus menerus sampai 3 hari berturut-turut. Hari keempat si Bu Sri ini agak happy dikit nih, perutnya udah nggak sakit. Suaminya pulang, Mang Daman pulang akhirnya. Dia kayak manja-manja dong sama suaminya, kayak kamu lamaan dong pulangnya. Dia juga cerita apa yang terjadi sama dia. Tapi ya Mang Daman ya cowok kan, masa sih yang bener kamu gitu. Dia kayak gak percaya gitu kan. Sampai akhirnya malam harinya dia nongkrong nih. Dia nongkrong sama suami Bu Lilis. Karena kebetulan dia pulangnya bareng sama suaminya Bu Lilis kan. Suaminya Bu Lilis pulang, Mang Daman pulang, mereka nongkrong. Si suaminya Bu Lilis juga bawa 2 anaknya untuk nongkrong bareng lah. Nongkrong. Jam 10 malam si suaminya Bu Lilis tuh izin kayak bentar ya gue balikin anak gue dulu pulang, mau ngantuk nih soalnya. Akhirnya Mang Daman sendirian. Nah pas baliknya suaminya Bu Lilis ke tongkrongan ini, dia ngelihat Mang Daman lagi ngobrol sendiri. Pas ditanya ngobrol sama siapa, Mang Daman bilang, ini nggak lihat ada nenek sebelah gue. Ada nenek-nenek. Terus si suaminya Bu Lilis kayak takut gitu dong, kayak lu jangan aneh-aneh deh lu, istri lo lagi hamil, jangan bikin-bikin jangan bercandanya yang kebangetan gitu. Udah deh mendingan sekarang lo libur aja dulu, jangan narik dulu, jangan nge-naik dulu, biar nanti gue cari pengganti. Lo jagain istri dulu, istri lo lebih butuh lo. Akhirnya ya udah, Mang Daman setuju. Dia pulang sampai rumah, dia cium bau busuk banget dan dia lihat ada nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini tuh lagi ngelus-ngelus perutnya Sri sambil dia bilang ke Mang Daman, "Cang, saya ambil bayi Koya ya." Terus habis itu Mang Daman panik banget kan. Dia langsung bangunin istrinya, Sri, bangun. Dia tuh bener-bener takut banget, Sri takut banget. Dan itu Mang Daman tuh kayak panik kan, kayak kok bener ini ceritanya, kok tadi temennya kayak meringatin dia kok kejadian, istrinya juga ceritanya kok jadi kejadian juga. Itu tuh gimana? Jadi nenek itu emang yang mengincar si bayinya si Bu Sri itu kah? Atau itu orang yang sama nggak sama yang ngobrol sama Mang Daman sebelumnya? Sama. Jadi satu keluarga itu kan memang sudah, suami istri ini sudah dijadikan target kan oleh dukun ini. Jadi ketika dia sosok ini ingin mengambil bayi, dia harus melemahkan dengan membuat orang ini ketakutan di dalam satu rumah. Dengan semakin kita takut, semakin mudah dia melakukan ritual ini. Karena dia ketakutan, akhirnya semakin stres. Nah, memang udah mulai itu, dari mulai udah ada perjanjian antara si wanita yang menginginkan bayi dengan sang dukun. Ini dia udah ditargetkan. Karena kan berkeliling tuh. Suruhan dukunnya ini, entitasnya ini ke rumah dan yang cocok adalah rumahnya Ibu Sri.
Di situ dimulai mereka diganggu, didatangin setiap hari, kemudian didatangi lewat mimpi, bahkan ke suaminya juga diberikan firasat seperti itu, agar mereka semua ketakutan. Dan kemudian si sosok ini ya mulai pelan-pelan menggantikan bayinya Ibu Sri dengan bayi Dedemit. Jadi yang di dalam itu udah Bukan. manusia lagi. Iya, sudah bukan. Sudah dipindahkan. Tetapi belum bisa dipindahkan ke ibu atau ke wanita yang minta bantuan dukun. Karena ada ritual yang belum diselesaikan oleh wanita ini. Jadi masih pelan-pelan ditarik, dimasukkan ke dalam pocong-pocongan itu. Yang berisi ari-ari. Yang tadi aku bilang 2 cm itu. Jadi ngerasa nggak nyaman ini. Ya, jahat banget sih kamu, aku itu hatinya nggak punya hati gitu. Karena ya kamu bayangin aja udah 9 bulan, mungkin berapa bulan di situ, 6 bulan ya, 6 bulan udah besar lah ya, udah merasakan setiap hari ada bayi dalam kandungan, kemudian tiba-tiba sakit, terus lama-lama ketakutan sampai akhirnya dia ngerasa kok ada sesuatu yang aneh nih, pasti takutlah jadi ibu. Kemudian yang bau busuk itu, karena ini bayinya itu bukan bayi manusia, udah digantikan, dia adalah mengeluarkan aroma yang nggak sedap, yaitu bau busuk. Karena entitas-entitas itu, mereka kalau misalnya dipergunakan untuk ilmu hitam, mereka akan berbau busuk. Jadi seperti itu, Kak. Gila, ngeri banget ya kalau kayak gitu. Kasian banget mereka udah menanti anak pertama, terus kayak gitu kejadiannya. Oke, jadi lanjut nih. Akhirnya kan udah ini kan, mereka udah ngeliat si nenek itu, nggak dijelaskan ya kayak apa yang terjadi selanjutnya. Yang kita tahu di sini posisinya adalah suaminya Bu Lilis balik narik, tapi Pak Mang Darman tuh masih di rumah. Dia kayak nemenin istrinya. Nah, pas suaminya Bu Lilis balik ke rumah, habis dari luar kota, dia lihat tuh anak-anaknya lagi main di depan rumahnya gitu. Dan salah satu anaknya tuh ada yang ngasih lihat nih, ada pocong mini. Pocong kan? Ya. Itu sama yang tadi kakak bilang itu. Iya, itu dalamnya itu ari-ari. Jadi itu ada salah satu ritual. Jadi dia harus diletakkan di dekat rumah karena untuk ditransfer. Bayinya ini pelan-pelan diambil untuk ditaruh di situ sebelum dia dipindahkan ke rahim wanita yang minta bantuan sama dukun. Pas banget loh, karena tuh anak-anak itu nemu pocong mini itu di pohon mangga deket rumahnya Bu Sri, antara rumah Bu Sri sama Bu Lilis itu. Karena bentuk sebenarnya itu adalah kuntilanak, yang media yang dipakai adalah entitasnya kuntilanak. Oke. Kuntilanak, tetapi karena dia sudah berusianya sudah sangat tua, dia menyerupai seperti nenek-nenek, bungkuk, rambutnya putih, sering senyum, dan suara berisik itu suara dia suka gitu. Selain kuntilanak ada lagi nggak tuh yang datengin Bu Sri itu? Ya tentu kalau dari dukun sendiri punya banyak bantuan ya gitu kan. Jadi tapi yang paling terkuat adalah sosok kuntilanak ini yang menyerupai seperti nenek-nenek. Karena dia memang menginginkan kalau wanita ini tidak memberikan syarat, maksudnya memenuhi syarat yang wanita yang pergi ke dukun ini tidak memenuhi syarat yang diminta oleh entitas ini, maka bayinya itu akan dia bawa. Mereka merinding nih aku. Dengernya kayak ternyata sekejam itu, padahal cuma mau anak doang. Ya, dan di detail cerita yang sesungguhnya ini di thread ini kesakitan sekali si Ibu Sri ini, sampai dia tuh setiap hari minta air panas ditaruh di perutnya. Jadi karena bukan manusia yang dia kandung sekarang ini udah berubah. Janinnya itu bukan janin manusia lagi, tapi udah digantikan. Tapi kalau misalnya di luar cerita ini ya, tapi emang yang selalu diincar tuh emang ibu hamil ya, udah pasti ibu hamil. Karena mereka wangi. Selain wanita yang datang bulan, ibu hamil itu kan kadang
bayi itu tuh adalah makanannya untuk tumbal, untuk karena nggak berdosa kan, untuk makhluk entitas yang digunakan untuk oleh dukun gitu loh. Jadi karena dia wanginya berbeda sama wangi kita. Kalau wanita yang datang bulan juga kurang lebih sama wanginya seperti itu, karena ada wangi darah. Dan mereka sangat suka. Itu salah satu makanan mereka. Oke, aku sebenarnya punya pertanyaan lagi nih selanjutnya. Aku mau tahu nih, penasaran kenapa yang diincer tuh malah Bu Sri. Padahal yang hamil kan ada Bu Sri, ada Bu Lilis. Tapi tahan dulu ya kayak jawabannya. Karena jangan kemana-mana, tetap di podcast kisah mistis. Ya panggillah Pak Haji. Pak Haji datang, dia ketemu sama Bu Sri, dipegang perutnya. Tadinya melendung, tiba-tiba kempes dan keluar cairan. Dia pergi ke dapur, terus suara gaduhnya makin parah, kayak suara orang berantem, ribut, dan ngomong, dan ada suara barang-barang pecah. Dan gak lama kemudian Pak Haji keluar sambil pegang lilin, dan tangannya juga berdarah-darah nih ya. Dia bilang, maaf saya nggak bisa balikin anak kamu. Nah, ibu ini karena memang dia sudah memakan ari-ari ya, maksudnya. Jadi, jika dia udah memakan ari-ari yang salah satu ritual itu, dia sudah menjadi terkoneksi dengan entitas, dia udah bukan manusia. Ada sosok dari arah rumahnya Bu Lilis. Dia jalan ke arah rumah Bu Sri sambil kayak nengok-nengok gitu, kayak mau nyari sesuatu. Dan tiba-tiba sosok itu hilang. Apakah ini adalah sosok yang sama dilihat di pohon mangga ya? Aku lihat sepertinya ini adalah kiriman dari dukun ini. Dan dia lihat ada nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini tuh lagi ngelus-ngelus perutnya Sri sambil dia bilang ke Mang Daman, "Cang, saya ambil bayi Koya ya." Balik lagi di podcast kisah mistis. Seperti yang aku udah janjikan, tadi kan aku nanya ya ke Kak Ana ya. Kan ada 2 orang yang hamil, ada Bu Sri, ada Bu Lilis. Tapi kenapa kok yang ditargetin tuh Bu Srinya ya, bukan Bu Lilis? Padahal Bu Lilisnya juga lagi hamil. Iya. Karena persyaratan dari ritual ini harus cocok weton ya. Wetonnya ibu yang akan dipindahkan janinnya dengan ibu yang mengandung sekarang. Nah, Ibu Lilis ini tidak cocok. Yang cocok Ibu Sri. Karena 2 orang yang hamil ini tadinya kan diketok-ketok ya, ada suara gaduh di antara mereka. Kan itu mereka lagi ngecek. Oke, yang ini nggak memenuhi syarat, yang ini yang memenuhi syarat. Karena itu langsung diteror ke rumahnya Ibu Sri. Jadi kan ada persyaratan Kak yang harus dipenuhi oleh ritual ini. Oke, serem banget ya kayak gitu. Sampai mereka ada audisinya juga ya, kayak apa maksudnya kayak Qualified. Ya mana yang apa qualified ya. Oke, lanjut nih. Jadi ceritanya masih di POV-nya si suaminya Bu Lilis. Suaminya Bu Lilis ngeliat pocong-pocongan gitu, dia langsung pertama kali dipikir adalah Bu Sri, karena Bu Srinya lagi hamil kan. Yang penting dia udah mastiin istrinya baik-baik aja. Dia ke rumahnya Bu Sri. Di situ dia ngeliat tuh Bu Sri sama Kang Daman capek banget mukanya. Kayaknya mereka tuh capek selama ditinggal itu tuh, mereka tuh kena teror terus-menerus sampai kayak udah nggak kuat lagi, udah energinya habis. Habis itu di situ suaminya Bu Lilis tuh marah ke Kang Daman. Kayak apa sih yang terjadi gitu? Apa yang terjadi itu? Habis itu diceritain lah. Mang Daman cerita, marah dong si suami Bu Lilis. Lo tuh gimana sih? Lo tuh sahabat gue. Kayak
harusnya lu sharing lah cerita kayak gini, harusnya ngomong sama gue. Lu sadar nggak nih di pohon mangga situ tuh nih ada pocong-pocong ini. Terus habis itu sama si suaminya Bu Lilis dibanting pocong-pocongannya dan diinjek. Pas diinjek Bu Lilis tuh kaget karena dia ngelihat si Bu Sri itu kesakitan perutnya, pas banget lagi di pocongnya diinjek itu. Karena gitu suami Bu Lilis kayak, oh ini udah ada yang nggak bener nih. Dia panggil lah Pak Haji. Pak Haji dateng, dia ketemu sama Bu Sri, dipegang perutnya. Tadinya melendung, tiba-tiba kempes dan keluar cairan. Panik dong Pak Haji, kayak ini udah berapa lama nih kejadiannya, kok nggak ada yang laporan, nggak ada yang cerita. Terus diceritain loh akhirnya sama Mang Damang, itu kan kayak runtut dari awal sampai akhir. Dan Pak Haji bilang kayak, oh ini kayaknya ada yang ngelakuin ritual tarik janin. Kayaknya kita harus melakukan ritual untuk mengembalikan anak kamu. Akhirnya si Pak Haji ini minta tolong Mang Daman, suaminya Bu Lilis, 2 anaknya Bu Lilis yang udah dewasa untuk pegangin Bu Sri. Dia ngelakuin ritual tuh. Entah gimana, tiba-tiba perutnya Bu Sri tuh belendung lagi nih, gede lagi, dan dia ngeliat ada kayak apa sih bentuk-bentukan tangan dari perutnya gitu. Jadi kayak bayinya tuh masuk lagi gitu. Itu semua pada lihat kayak gitu. Dan tiba-tiba lampu pecah. Lampu di rumahnya Bu Sri pecah semua, mati lampu, gelap, dan ada suara gaduh-gaduh dari dapur. Akhirnya si Pak Haji nih bilang, yaudah kalian pegangin aja nih Bu Sri, saya cek dulu di dapur ada apa. Dia pergi ke dapur, terus suara gaduhnya makin parah, kayak suara orang berantem, ribut, dan ngomong, dan ada suara barang-barang pecah. Dan gak lama kemudian Pak Haji keluar sambil pegang lilin, dan tangannya juga berdarah-darah nih ya. Dia bilang, maaf saya nggak bisa balikin anak kamu. Ini aku penasaran nih, kok bisa Pak Hajinya bikin perutnya si Bu Sri ini melendung lagi? Dan itu tangan-tangan itu apakah berarti anaknya Bu Sri balik lagi kah atau gimana? Iya, itu Pak Hajinya berusaha melakukan penarikan kembali kan ke rahimnya Ibu Sri. Tapi karena entitas ini kuat, jadi mereka main tarik-tarikan. Mereka main tarik-tarikan sampai akhirnya Pak Haji ini pikir, oh ini dari dalam rumah nih, di belakang, karena ada suara gaduh ribut kan. Dia kejar ke situ. Tapi ternyata anaknya itu udah digendong, terus dibawa pergi. Pak Hajinya udah berusaha untuk ngejar tapi nggak bisa. Akhirnya Pak Hajinya itu ya terdorong gitu, kelempar, makanya ada suara pecah. Pak Haji sambil baca doa ya tentunya. Akhirnya si makhluk ini berhasil membawa janinnya pergi dari rumah itu. Berarti itu yang tadi mau dibalikin sama Pak Haji itu tuh anak manusia ya, bayi manusia bukan yang bayi ditukar itu ya. Mereka mau menukar tapi nggak bisa. Karena memang sosok ini kuat. Karena sudah diberi beberapa ritual sama dukunnya. Dan Pak Haji ini nggak berhasil untuk menarik kembali janinnya. Karena sudah totally diambil kan, cuman belum dipindahkan karena belum ada satu lagi persyaratan yang tidak dipenuhi oleh wanita yang meminta bayi oleh dukun ini. Oh, oke. Ya, jadi dia harus menukar tumbal orang yang disayangi. Karena dia nggak punya anak, dia nggak punya saudara, akhirnya dia minta tolong suaminya untuk ngorbanin adik perempuannya. Tapi suaminya ini nggak mau, tentu aja karena kan dia sayang sama saudaranya. Jadi mereka mengulur waktu karena ada tangan Pak Haji ini yang akhirnya ngebuat rencana mereka agak diburu-buru waktu gitu kan. Karena mereka mesti pikir-pikir, aduh tega nggak ya saya ngorbanin adik perempuan saya ini. Ternyata nggak tega, tapi Pak Haji ini udah keburu datang dan mencoba untuk memindahkan. Nah jadi karena dukunnya tahu ada campur tangannya Pak Haji ini, nah dukunnya meminta, ya sudah tarik aja semuanya. Tarik bawa. Karena entitasnya ini, mana dijanjikan saya mau tumbal. Ya sudah kamu makan aja, kamu bawa pergi. Nah, jadi bayinya itu dibawa sama entitas itu. Dua-duanya nggak dapet akhirnya. Oke. Balik lagi ya ke ceritanya Bu Sri ini.
Jadi sini jadinya aku pas baca ceritanya juga agak sedih ya, karena Bu Sri kehilangan anaknya, anak pertama lagi, yang pertama kali dia kandung. Mang Damannya juga stres, mereka berdua kayak bener-bener sedih banget. Tapi nggak lama ya, karena beberapa bulan kemudian anaknya Bu Lilis tuh lahir. Mereka happy, mereka kayak ikutan ngerawat, dan Bu Lilisnya juga kayak, oh iya kalian boleh bantu ngerawat kok gitu kan. Karena mereka, kayak Bu Lilis sama suaminya itu sadar kan, kayak Mang Daman sama si Bu Sri ini juga kayak sedih banget kan gak kehilangan anaknya, dan bolehlah bantu ngerawat gitu. Mereka senang banget. Sampailah suatu sore nih, Bu Lilis lagi sama Bu Sri lagi bantuin gitu kan, ngurusin anaknya Bu Lilis kan. Tiba-tiba ada orang asing datang nih, laki-laki. Laki-laki itu bilang ke Bu Sri gitu, Bu Sri ya? Iya, siapa ya? Terus tiba-tiba si laki-laki ini langsung minta maaf. Orang asing ini minta maaf, semaaf-maafnya. Saya mohon ampun, saya mohon ampun. Kenapa? Karena ternyata istrinya si pria asing itulah yang ngelakuin ritual tarik janin. Nah, masalahnya seperti yang kayak Kak Ana udah terawang tadi, karena antara Bu Sri sama si istri orang asing itu nggak ada yang dapat bayi, istrinya si orang asing itu juga stres. Ditambah stres lagi karena malam-malam tuh dia selalu dengar suara bayi nangis di rumahnya. Dan pas mereka balik ke dukun, dukunnya bilang kalau lo harus minta maaf sama bayi yang lo tarik gitu, sebelum, kalau lo nggak mau istri lo tuh gila gitu loh, kalau nggak mau istri lo diganggu terus gitu. Tapi maaf nih Kak ya, yang aku lihat itu nggak ada permintaan maaf. Oh, oke. Jadi nggak ada permintaan maaf sama sekali. Mereka memang nggak dapat bayi, tapi mereka nggak minta maaf. Dan kenapa ada suara tangisan bayi yang dia dengar? Bahkan Ibu Sri juga sebagai ibu kandungnya itu mendengar juga. Karena memang bayi itu, karena kan yang satu sudah memakan, sudah jadi medianya ya, hampir terkirim janinnya ya. Dan dia udah makan tali pusar bayi kan. Nah itu dia udah tertempel lah si bayi tumbal ini tuh jadi seperti meminta tolong kepada dua ibu ini. Karena sebenarnya bayi ini sudah dimakan oleh entitas itu, sudah dibawa pergi. Aku nggak tega ngomong dimakan, jadi dibawa pergilah gitu sama entitas ini. Dan akhirnya karena dia menjadi tumbal, pasti dia meminta tolong. Karena udah terkoneksi kan antara dua ibu ini pastilah dengar. Bahkan Ibu Sri juga dengar. Nah ibu ini karena memang dia sudah memakan ari-ari ya maksudnya. Jadi karena dia udah memakan ari-ari yang salah satu ritual itu, dia sudah menjadi terkoneksi dengan entitas. Dia udah bukan manusia, dia udah setengah entitas. Jadi dia gila, dia udah nggak bisa minta maaf. Dia cuma dengar suara bayi karena bayi itu minta tolong sama dia karena sudah dibawa pergi kan. Gitu. Jadi ini dua-duanya sama-sama gak ada yang dapat bayi sama sekali. Gak ada yang dapat sama sekali, dan tidak ada permintaan maaf, dan Bu Srinya pun tidak tahu siapa yang melakukan praktek ritual ini. Oh, oke. Jadi hanya si dukunnya aja yang tahu ini Ibu Sri ini korbannya dia. Jadi mereka berdua sama-sama nggak tahu. Gimana mereka mau minta maaf kalau mereka nggak tahu korbannya siapa? Dia menyerahkan semuanya sama dukun ini, dan dukun ini yang mencari korbannya sesuai dengan wetonnya ibu yang meminta tolong dengan Ibu Sri yang sama-sama cocok. Jadi si ibu yang ngelakuin ritual tarik janin itu nggak dapat bayinya karena jadi ditumbalin adiknya si suaminya ya. Karena dia tidak memberikan balasannya, karena dia kan harus memenuhi salah satu syaratnya itu. Karena dia tidak memenuhi syaratnya, akhirnya harus ada pengganti karena sesuai perjanjian dong. Aku kan harusnya dapat nih tumbal, nggak dapat tumbal ya sudah. Ini kan anak udah diakui, udah aku bawa pergi aja. Kayak gitu. Itu keadaan ibu yang ngelakuin ritual tarik janin itu bisa balik normal nggak sih? Yang pelakunya? Iya pelakunya. Nggak bisa karena dia sudah bikin perjanjian kan sebenarnya dengan entitas ini kan. Dia sudah memakan ari-ari. Ya udah nggak bisa. Jadi dia udah seperti kalau kita dicubit nih pasti ada bekasnya kan. Sama seperti ketika dia udah ngelakuin ritual, berarti dia udah masuk ke dunia entitas gitu loh. Jadi dia pasti gila, udah nggak bisa sembuh lagi.
Kalaupun misalnya si pelakunya ini tuh memenuhi semua syarat dari apa yang diminta sama entitas itu, anak yang mati keluar akan jadi anak manusia atau anak setengah entitas atau Anaknya yang anaknya. di pelaku ini. Iya, pelaku ini. Ya, pasti dia akan menjadi jahat. tapi full manusia. Iya, full manusia. Tapi ada sifat-sifatnya yang jahat. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke ritual ilmu hitam gitu. Jadi pasti ada yang berbekas di situ. Di dunia gaib itu pasti melekat. Mungkin nanti anaknya ini akan jadi, mohon maaf ya, pembunuh, pemerkosa. Pasti dia akan tumbuh tidak dengan menjadi orang yang baik. Bahkan bisa membunuh orang tuanya sendiri. Karena itu sebenarnya kita nggak boleh ya ngelakuin ritual atau perjanjian sama makhluk-makhluk itu, karena sebenarnya itu akan selalu merugikan. Tidak pernah ada deal yang bagus sama mereka. Berarti anaknya sampai seanak-anaknya walaupun dia lahir jadi manusia, dia tetap terikat sama si dukun itu ya. Iya. Bisa lepas nggak itu kayak gitu? Kalau Nggak misalnya bisa. anaknya Nggak bisa. Sesuatu yang udah berhubungan sama ilmu hitam itu, dia nggak bisa. Dia akan terus menjadi evil, terus menjadi jahat, gelap. Akan selalu ada sifat gelapnya. Karena dengan caranya itu yang nggak sesuai dengan alamiah. Seharusnya kan melahirkan ya ada prosesnya ya, mengandung juga. Tapi ini karena ada bantuan entitas, pasti tertempel. Aku juga mau nanya nih, kalau misalnya anaknya jadi lahir nih, jadi manusia nih, apa dukunnya tuh bakalan terus memperhatikan anak itu atau kayak udah lepasan aja, kayak ya udah itu anak tetap akan Udah lepas. lepas? Ini udah lepas. Karena kan udah perjanjiannya udah dipenuhi. Oh. Sudah dapat gantinya, tumbalnya. Jadi ya sudah, perjanjian sampai situ. Ketika kita melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, ya sesudah kita melakukan apa yang diminta, sudah putus. Seperti itu. Gak ada ikatan lagi sama sekali. Tapi pasti hasilnya akan selalu jelek untuk kita. Kenapa? Karena cara-caranya nggak alamiah. Cara-caranya nggak wajar. Pasti ada yang yang tertempel lah kejahatannya itu dengan cara itu. Oke, dan untuk Bu Srinya sendiri dia bisa nggak, Mas? Misalnya dia pengen punya anak nih lagi ya setelah kejadian ini, dia masih bisa kayak hamil normal, melahirkan normal lagi nggak? Bisa. Masih bisa. Masih bisa. Karena itu ritualnya sekali dilakukan aja. Oke. Tapi traumanya masalahnya Iya. ya kayak gitu kan? Pasti. Karena memang ada beberapa kejadian kan di Jawa yang seperti ini. Jadi ada satu cerita nih yang Boleh ya, boleh ya aku ceritain ya. Boleh. Jadi ada wanita hamil. Makanya kalau wanita hamil tuh harus selalu bawa gunting kecil, bawa apa di perutnya. Jadi kan makhluk-makhluk gaib itu takut ya dengan benda-benda tajam kayak gitu. Jadi nggak berani dia mendekat. Karena biasanya kalau kita pergi, terutama ke pasar, nah di pasar itu banyak sekali orang yang mau mencari tumbal. Pasar? Iya, pasar. Karena kan banyak ragam orangnya dan kita mungkin nggak ketahuan kan kalau kita menargetkan orang ini. Biasanya dukun mencarinya, mereka pergi ke pasar, mereka lihat siapa itu yang akan bisa jadi korbannya. Kemudian habis itu dia bikin perjanjian lah dengan entitasnya. Ini ada korban ini, cocok nggak? Nanti dia bilang, kalau misalnya cocok, oke, kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya dia bilang, saya nggak mau yang itu, saya mau yang ini. Karena itu kan di dua tempat di Ibu Sri dan Ibu Lilis, dua-duanya didatengin kan, tapi dia nggak mau Ibu Lilis karena tidak cocok. Dia maunya ke Ibu Sri. Spesifik ya requirement-nya ya? Iya, karena dia yang memilih. Oh, kalau kita numbal, kita misalnya nih, saya nggak sayang sama kakak saya yang ini, saya tumbalin kakak yang ini. Entitasnya bilang, saya nggak mau yang ini, saya maunya yang kamu cinta yang ini. Selalu yang favorit ya, Iya. selalu yang terbaik yang Dan- diambil. iya, Karena seperti manusia juga pasti Butuh pengorbanan, kamu ingin sesuatu, apa yang kamu korbankan untuk itu gitu kan. Aku juga mau tahu nih ya, kalau misalnya kayak gini-gini tuh bisa nggak sih dicegah gitu? Kalau misalnya tadi kan Pak Hajinya nih berusaha untuk narik balik, Iya.
ada nggak sih mungkin kasus yang berhasil anaknya balik lagi atau selalu akan kalah terus? Biasanya mereka nggak sadar sih. Selama ini aku dengar selalu terlambat karena mereka nggak sadar. Karena kan ada kamuflase ya, mereka tetap hamil gitu. Kecuali mereka udah langsung nggak ada bayinya, mungkin mereka langsung minta bantuan. Tapi mereka selalu merasanya tetap hamil, ada sesuatu di dalam kandungannya. Padahal itu di dalamnya sudah diisi yang lain, gitu Kak. Jadi karena selalu terlambat meminta tolong, terlambat tahu, jadinya tidak pernah ada yang selamat. Kayak gitu ada pencegahannya nggak sih? Mungkin rumahnya dipagerin atau? Iya pasti Kak. Itu kita harus memagari diri sendiri pasti sama doa. Iya benar. Ya, kemudian juga memagari rumah juga sama orang yang lebih mengerti. Apalagi terutama kalau istri kita hamil atau kakak kita hamil, ada orang hamil lah di rumah itu, dan kita harus ekstra lebih menjaga. Karena memang mereka adalah salah satu sasaran empuk untuk orang yang melakukan ilmu hitam atau ritual. Oke Kak, aku juga mau nanya nih, selain cerita dari karyawan temannya Kakak, cerita yang hari ini kita bawain, ada lagi nggak sih cerita tentang tarik janin, ritual tarik janin yang Kak Ana tahu? Ada, ini terjadi di Jawa ya, di Jawa juga. Jadi waktu itu ada seorang ibu hamil, ya let's say dia udah 8 bulan. Tiba-tiba suatu hari dia ngerasa kesakitan, perutnya terus kempes. Tetangganya yang gak hamil, ibu yang satu lagi, itu hamil. Persis seperti perut yang tetangganya ini. Mereka bingung kan? Mereka sama-sama lah dibawa ke rumah sakit. Dan benar didiagnosis bahwa si perempuan ini gak hamil. Yang perempuan ini, tetangganya, justru hamil. Sesuai dengan kandungan yang tetangganya ini punyai kan, sama-sama 8 bulan. Mereka bingung, apalagi ibu yang ini itu ngerasa sama sekali nggak ada hamil, tiba-tiba perutnya besar. Nah, mereka akhirnya karena tahu ini non medis, lagi-lagi mereka tanya sama orang yang tahu. Mereka bilang ada dukun yang melakukan praktek ritual tarik janin, memindahkan janin dari ibu yang satu ke ibu yang lain untuk meningkatkan ilmunya. Jadi kayak latihan gitu, latihannya pakai orang lain. Betul. Kok jahat deh? Iya, karena itu dia nggak disuruh sama sekali, tapi karena dia memang mau meningkatkan ilmunya, dia melakukan itu kepada tetangganya juga. Terus apa yang terjadi? Kayak dibalikin lagi ke kehamilannya atau? Iya enggak. Jadi masing-masing ya sudah melahirkan seperti normal, tetangganya yang ini nggak punya bayi. Kasian. Iya memang. Jahat banget sih kayak gitu. Iya. Kok ada ya? Maksudnya dia praktek ke orang yang ya udah dan bahkan yang hamil, yang akhirnya hamil itu juga dia nggak melakukan praktek sama sekali. Enggak. Dia harus nanggung akibatnya. Ngerawat anak kan nggak gampang ya. Betul. Apalagi dengan dia nggak hamil kan berarti kan dia belum merencanakan punya anak gitu kan. Terus nanti apalagi nanti ada akibat-akibatnya yang dibilang sama kayak Kak Ana gitu karena kan. ada campur tangan goib di situ. Pasti ada efeknya juga ke janin yang dikandung, terjadi anaknya juga akan menanggung itu. Ih, mau dong diterawang apa yang terjadi sama anaknya sekarang? Ini kejadiannya sekitar 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu berarti anaknya menginjak ke angka 11 tahun. Anaknya ini tapi masih normal kok, masih sekolah. Tapi memang anak ini badung, nakal. Jadi suka mencuri dia. Nah, karena ibunya ngerasa ini anaknya yang tetangganya, ibu ini selalu ngebelain. Ya, jadi akhirnya karena dua-dua ibu ini ngebelain, karena ngerasain satu anaknya ini ngerasa ibunya juga, akhirnya anak ini makin nakal. Di sekolah nakal, suka mencuri. Nah, sifatnya kayak gitu, Kak. Jadi malah udah dia bukan anak yang nggak dia kandung lama, tiba-tiba keluar, sekarang juga jadi bikin maaf ya, jadi bikin masalah di sekolah juga kayak gitu. Aku nggak bisa ngebayangin sih ngerasain jadi orang tua barunya itu gimana gitu ya. Iya, tetap ngerasa seperti anak karena kan dia mengandung juga sisanya kan, 1 bulan lebih dia mengandung, melahirkan, ya dia merasa itu anaknya. Tapi memang jahat banget sih dukun itu ya, karena ngebuat orang yang nggak tahu. Iya, orang nggak tahu ini jadi nanggung resikonya dan jadi makin panjang masalahnya kan. Ditangkap nggak tuh akhirnya dukunnya? Ketahuan nggak? Enggak, karena memang pada saat
Ya 10 tahun yang lalu kan informasi juga nggak terlalu nggak terlalu seperti sekarang cepat viral kayak gitu. Jadi apalagi ini terjadinya di dusun. Jadi mereka cuma kayak yang ya sudahlah ini mungkin sudah takdir. Dan mereka juga nggak punya bukti untuk menuduh kalau ini dukunnya yang ngelakuin. Karena dukunnya ini tinggalnya nggak di dusun mereka, tapi di dusun dekat, ya dusun tetangga. Cari-cari korbannya gitu ya. Iya. Berarti dia pakai entitasnya dia untuk cari mana bayinya yang Iya. kira-kira pas, sama dia dipindahin sendiri, Iya. nggak diminta, nggak ada Riko. Itu jahat banget sih, aku nggak kebayang. Oke, makasih Kak Ana atas terawangannya tentang tarik janin ya. Ternyata serem banget ya guys. Dan sekarang saatnya kita masuk ke petaka, pesan-pesan tak kasat mata. Wajah kotor dari @priliasva. Waktu aku berjaga di sebuah stasiun, aku bertugas untuk membersihkan salah satu toilet. Memang beberapa kali aku sudah mendengar cerita-cerita aneh tentang toilet itu. Tetapi aku sedikit tidak percaya pada cerita-cerita horor. Ketika dia masuk ke dalam toilet, sesuatu sedikit terasa aneh. Udara lebih dingin, dan ada aroma yang tidak enak di udara. Aku mulai membersihkan toilet. Aku mulai mengepel dan membersihkan ember. Sesuatu tampak memandangi mataku. Aku sedikit merasa cemas dan tergesa-gesa dengan pekerjaanku. Ketika aku selesai dan mencuci tangan di wastafel, sesuatu bayangan hitam bergerak di cermin yang ada di depanku. Aku berpikir itu hanya bayangan dari lampu. Tetapi bayangan itu semakin jelas dan mulai membentuk wajah yang berantakan. Lalu aku lari meninggalkan tempat itu. Darah kosan, kiriman cerita Wibowo Art 12. Aku tinggal di salah satu kos di daerah Jakarta. Aku tinggal kurang lebih dari 6 bulan di sana. Pernah ada satu kejadian ketika aku pulang kuliah, ada suatu pembunuhan persis di samping kosan. Diduga seorang pasangan membunuh pacarnya perempuan. Mayatnya ditemukan di kamar mandi yang kepalanya tenggelam di dalam kolam kecil. Setelah kejadian itu, seperti sesuatu aneh mulai terjadi di kosan aku. Ada bercak kotor dan tampak bias sesuatu di tembok, seperti goresan. Sekilas aku abaikan dan mencoba membersihkan. Mungkin seperti jamur yang lembab menempel di tembok. Ketika aku pulang lembur kuliah, sekitar pukul 11 malam, aku membuka pintu. Lalu aku melihat sesuatu muncul di tembok. Itu adalah bercak. Aku memperhatikan, dan ternyata bercak itu berwarna merah, membentuk seperti 2 telapak tangan. Aku langsung lari keluar dari kosan dan menginap di rumah teman aku. Wah, terornya di kosan, Kak. Bercak merah tangan. 2, seperti minta tolong. Itu gue ada cerita sih kayak gitu, yang hampir mirip. Tapi posisinya tuh di hotel di Malang. Kita masuk check-in, waktu itu gue inget banget gue masih umur 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun, tapi ini membekas. Jadi kita masuk ke dalam kamar hotel ini, kamarnya paling ujung. Banyak, itu kotor, kamarnya tuh kotor. Jadi kotornya tuh kotor kecil-kecil, kayak ada rontokan rambut, kayak nggak disapu. Dan di bathtub di kamar mandinya, di tirai bathtubnya itu kayak ada bercak-bercak coklat. Oh. Ada wangi atau aroma? Oh, nggak bau ingat kalau amis, yang itu. enggak. Tapi yang aku inget sih, yang bener-bener masuk ke dalam otak aku itu adalah yang coklat-coklat itu di tirai. Langsung orang tua aku minta ganti kamar, dan itu bener-bener kayak kita takut dong. Kayak awalnya kalau ayahku takutnya karena kayak kok kotor sih, kok jorok sih. Kalau mamaku lebih kayak takutnya ada sesuatu gitu. Hari ini ceritanya lumayan ya, serem banget tuh tarik Aku janin. dari kita cerita tarik janin tuh merinding terus kayak ada yang narik di sini, kayak nggak mau diceritain ini dukun si tarik janinnya. Kayak ada yang gendong, numpang gitu. Iya, bukan gendong sih, lebih tepatnya aku ditarik. Jadi aku kayak begini, jadi aku nahan sampai iniku sakit sampai sekarang nih.
Wah, ngeri banget ya. Iya. Mendingan kita udahin aja ya untuk podcast hari ini ya daripada kenapa-napa kan. Nah, gimana? Kalian suka nggak cerita hari ini? Dan buat kalian yang suka dan pengen juga share cerita kalian, kalian boleh banget DM ke Podcastis di Instagram @dance_tv. Dan cerita yang paling serem dan mencekam akan kita undang untuk share ya secara langsung sama gue dan juga Kak Ana. Jadi jangan lupa untuk kirim cerita kalian ke @dance_tv untuk Podcastis, podcast kisah mistis. Dan kalian juga buat yang suka nonton sama Podcastis, jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis hanya di Dance TV. Bye.